Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-73 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Kebo Kluyur dan Adisara terus melangkah ke arah Meisin. Setelah sepeminuman teh lamanya berjalan, mereka pun sampai di sebuah jalanan berbatu. Jalan itu menanjak dan kanan kirinya penuh ditumbuhi tanaman liar. Aku yakin sekarang kita bisa menangkap dua orang asing itu, Adisara. Menuju kemanakah jalan berbatu ini, Paman? Aku sendiri belum tahu. Tapi memang tempat ini sangat bagus untuk bersembunyi. Letaknya terlindung oleh gundukan bukit-bukit kecil. Pasti rombongan Tuan Empu Tong Bajil tidak akan pernah sampai kemari. Iya, mereka berpencar ke arah lain, Paman. Dengar, Adisara. Pendekar asing itu, menurut Tuan Tong Bajil, terluka parah di bagian lambungnya. Kalau sekarang ini kita sergap, pasti dia tak akan berkutik. Jadi, walaupun dia menggunakan pedang yang menyeramkan itu, kita pasti akan dapat membekuknya. Lagi, kesempatan baik ini harus kita gunakan. Hati-hati jalannya. Jangan sampai menimbulkan suara yang mencurigakan. Ayo.
Sementara itu pendekar Lau sudah mulai sadar dari pingsannya. Dia mengeliat dan berusaha untuk duduk. Di mana Mesin? Mesin! Mesin! Aduh, lambungku seperti terbakar. Dan panasnya menjalar ke atas, memenuhi rongga dadaku. Apakah aku masih bisa disembuhkan? Rasa-rasanya lukaku terlalu parah. Pukulan orang cebol itu sungguh dahsyat. Aku mendengar ada suara langkah menuju kemari. Mesin! Kaukah itu Mesin? Suara itu berhenti. Jangan-jangan bukan suara langkah istriku. Pendekar Lau baru saja menghentikan pikirannya tentang langkah-langkah mencurigakan itu, ketika mendadak Kebo Kluyur dan Adisara melompat ke depan gua. Lihat, Adisara. Benar bukan dugaanku? Pasti mereka bersembunyi di sini. Apa kabar pendekar asing? Kalian pasti orang-orang yang mengejar kami. Hah? Iya, benar. Dan sekarang kamilah yang akan menangkapmu. Apa yang akan kulakukan? Apakah aku bisa mengadakan perlawanan kalau mereka nanti menyerang? Paman Kebo Kluyur. Iya. Agaknya lukanya itu benar-benar parah, Paman. Itu lebih bagus. Kita tidak perlu susah payah untuk membekuknya, bukan? Tubuhku merasa lemah sekali. Dan rasa sakit di lambungku semakin menyengat. Rasanya aku tidak akan mampu lagi untuk bertempur melawan mereka. Orang asing. Kami tahu lukamu itu cukup parah. Karena itu, kami sarankan agar kau dengan sukarela menyerah. Kami tak akan membunuhmu. Bahkan kami tak akan menyakitimu. Menyerah? Apakah aku harus menyerah? Tidak, aku akan melawan. Aku harus melawan apapun yang akan terjadi. Lihat, Paman. Dia masih mencoba untuk berdiri, Paman. Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya dengan kemampuan berdiri sempoyongan seperti itu, dia justru akan membuat lukanya semakin berat. Apa yang kalian inginkan dariku? Cepat katakan. Kalau kau ingin agar aku menyerah, maaf, aku tak bisa memenuhi keinginan kalian itu. Jadi kau yang sudah setengah mampus itu masih mau melawan? Gila! Pendekar asing ini benar-benar gila Adisara. Tapi justru kegilaannya itulah yang membuatnya lebih celaka. Ayo Adisara, sergap dia! Iya! Aduh! Rupanya kau memilih mati di tangan kami, ya? Daripada menyerah dan kuserahkan pada pimpinan kami. Aku benar-benar sudah tak mampu berbuat apa-apa. Rasa sakit ini makin menyengat dan sangat mengganggu gerakanku. Tapi aku tak sudi menyerah begitu saja. Baiklah, aku harus nekat. Aku akan menggunakan pedang naga puspa ini. Walaupun aku tahu akibatnya bisa menjadi lebih parah. Aku tak punya pilihan lain lagi. Aku akan bertarung sampai mati. Iya. Awas, Paman. Dia masih berusaha melawan dengan pedangnya itu. Awas! Kurang ngajar. Pendekar bandel. Dia pikir kita akan takut menghadapi senjatanya itu, ha? Ayo, Adisara. Dia sudah sekarat. Dia sudah tak bisa berbuat banyak dengan senjatanya itu. Mari kita gempur bersama-sama. Yeah!
Benar dugaanku, bukan? Ada sungai di sekitar tempat ini. Airnya bening sekali. Tapi, apakah di tepian sungai ini tumbuh daun-daunan yang kubutuhkan? Sebentar, aku harus mencarinya. Nah, ini ada daun yang pinggirannya bergerigi. Untung sekali aku dapat menemukan daun ini. Tapi masih ada 2 jenis daun lagi. Entahlah, apa di sini ada ataukah tidak? Maisin terus memetik daun-daunan di sepanjang tepian sungai. Tapi ketika dia bermaksud memetik daun jenis lain yang bentuknya panjang-panjang seperti pita seorang gadis remaja, dia merasa kesulitan karena tangkai daun itu menjorok ke arah sungai. Bagaimana caranya mengambil daun-daunan itu? Justru daun seperti pita itulah yang jumlahnya cukup banyak. Daun itu harus ditumbuk. Airnya diperas untuk campuran air rebusan 2 jenis daun yang ini. Bagaimana caranya ya? Pada saat itulah Maisin terkejut karena mendadak dia melihat seorang laki-laki berpakaian lusuh. Laki-laki itu masih cukup muda. Tubuhnya agak kurus, tapi nampak perkasa. Dia berdiri bersandar di sebuah batang pohon, dan pandangannya menatap ke arah pusaran air yang deras di permukaan sungai di bawahnya. Bergegas Maisin menghampiri laki-laki tak dikenal itu. Apakah yang Tuan kerjakan di situ? Bolehkah saya mengganggu sebentar? Tuan, saya membutuhkan daun yang panjang-panjang di tepi sungai itu, yang bunganya berwarna ungu terong itu. Dapatkah Tuan menolong saya mengambilkannya? Saya sangat membutuhkannya untuk ramuan obat. Dia diam saja, tak menjawab. Bahkan menoleh pun tidak. Dia hanya menatap ke arah pusaran air di bawahnya. Ada apa dalam pusaran air itu? Apa yang dilihatnya dalam pusaran air itu? Tuan, apakah Tuan tidak mendengar suara saya? Lihatlah pusaran air itu. Iya, saya sudah melihatnya sejak tadi. Ada apa dengan pusaran air itu? Saya tak dapat melihat apa-apa kecuali air yang berputar-putar. Kemudian berpencar dan hilang di sebelah sana. Jadi kau melihat pusaran air itu? Tuan, saya membutuhkan bantuan Tuan. Sudikah Tuan menolong saya? Kau melihat pusaran air itu. Tapi kau tak akan melihat apa yang kulihat di dalamnya. Saya tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Pusaran air itu terbentuk oleh air yang mengalir dari sebelah hilir. Air itu lalu berputar-putar. Mungkin karena di dasarnya ada relung-relung sungai yang dalam. Air itu terus berputar. Kemudian berpencaran dan lenyap di sebelah sana. Tapi pusaran itu datang lagi. Berpencar lagi. Hilang lagi. Datang lagi. Datang lagi. Begitulah sejak sungai ini terbentuk. Maka pusaran air itu pun sudah ada. Sungai ini adalah garis kehidupan manusia. Dan pusaran air adalah gelombang jiwa manusia yang tengah bergolak. Apakah kita bisa menghindari pusaran air ini? Bagaimana menurut pendapatmu?
Tuhan, saya tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Saya tidak memahami perkataan Tuhan. Pikiran saya sedang kacau. Siapa kau ini? Dan apa maksudmu datang kemari? Nama saya Maisin. Saya datang ke tempat ini untuk mencari daun-daunan. Untuk apa daun-daunan? Untuk ramuan obat luka dalam. Suami saya terluka parah. Dia sekarang terbaring dalam sebuah gua kecil, tak jauh dari sini. Jadi kau sedang merawat luka suamimu itu? Iya. Saya sudah menemukan 2 jenis daun yang saya butuhkan. Tinggal 1 jenis lagi. Tapi saya tak bisa mengambilnya. Daun itu letaknya menjorok ke tengah sungai dan sulit untuk mengambilnya. Daun apa itu? Saya tak tahu namanya. Itu daun yang panjang-panjang dan bunganya berwarna ungu terong. Dapatkah kau mengambilkannya untuk saya? Apakah kau ingin menunjukkan bahwa kau seorang istri yang baik? Seorang wanita yang setia? Saya tidak tahu apa maksudmu dengan pertanyaan-pertanyaanmu itu. Mestinya kau menunggu suamimu yang terluka. Mengapa kau tinggal dia sendirian? Saya tak bisa tinggal diam. Saya harus berusaha mengobati lukanya. Tapi bagaimana kalau suamimu itu sakitnya bertambah parah dan tidak tertolong lagi? Sementara kau berada di tempat ini. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Suami saya pasti akan sembuh. Sudahlah. Kau bersedia menolong aku atau tidak? Kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Kalau jawabanmu memuaskan, aku akan menolongmu. Pertanyaan yang mana? Apakah kita bisa menghindari pusaran air dalam sungai kehidupan ini? Aku tidak tahu. Kau ngaco. Kau hanya mempermainkan aku. Baiklah. Aku akan memetik daun-daunan itu dengan tanganku sendiri. Tunggu. Lihat pusaran air di bawah itu. Kalau kau terjatuh ke dalamnya, kau tak akan bisa muncul lagi ke permukaan. Pusaran itu sangat keras. Aku akan berbuat apa saja demi kesembuhan suamiku. Apa yang akan kau lakukan? Aku mau memanjat pohon itu. Aku harus mendapatkan daun-daunan itu sekarang juga. Sudahlah, jangan mengganggu aku. Jangan. Itu berbahaya. Aku tidak takut bahaya. Begitu. Coba, aku mau lihat. Kau sok. Kau sombong. Kau congkak. Maisin segera melompat dan berlari ke arah pohon yang dimaksudkan. Batang pohon itu tidak cukup besar untuk dipanjat orang dewasa. Karena itu, dia melengkung ketika tubuh Maisin berayun-ayun di tengahnya. Wanita itu bersedia mengorbankan nyawanya sendiri demi menyembuhkan sakit suaminya. Apakah itu yang dinamakan cinta sejati yang diberikan seorang wanita pada laki-laki? Wanita itu nekat sekali. Batang pohon itu bisa patah dan dia pasti akan tercebur ke dalam pusaran air di bawah. Nah, apa kataku? Pohon itu pasti akan patah. Hiat! Kau memang wanita bandel. Kau terlalu berani, tapi kau kurang berhitungan. Aku harus menyelamatkan nyawa suamiku. Kau jangan menghalang-halangi aku. Aku berterima kasih sekali karena kau telah menyelamatkan aku. Tapi kumohon sekali lagi, kau jangan melarang aku. Kamu apa lagi? Aku belum mendapatkan daun-daun itu. Aku akan memanjat lagi. Kau tidak usah memanjat lagi. Lihatlah. Maisin terkejut begitu melihat tangan laki-laki itu sudah penuh pucuk-pucuk daun yang dimaksudkan. Rasa herannya masih belum habis melihat kecepatan gerak laki-laki itu ketika menyambar tubuhnya hingga tidak terjatuh ke dalam pusaran air. Dan sekarang dia menjadi lebih heran karena rupanya sambil menyambar tubuhnya, laki-laki kurus itu masih sempat menjambret beberapa tangkai daun yang dimaksudkan. Orang ini tentu memiliki kemampuan ilmu yang tinggi. Mudah-mudahan saja dia bukan berasal dari kelompok Emputong Bajil. Ini, ambillah.
Apakah masih kurang? Tidak, Tuhan. Cukup. Ini sudah cukup banyak. Bagaimana saya harus berterima kasih pada Tuhan? Dengan menjawab pertanyaanku tadi. Apakah manusia bisa menghindari pusaran air dalam sungai kehidupan ini? Apakah Tuhan sudah mempunyai jawabannya sendiri? Aku ingin mendengar pendapatmu. Menurut pendapat saya, pertanyaan Tuhan itu terlalu mengada-ada. Maksudmu? Mengapa Tuhan mempersoalkan pusaran air? Bukankah itu ada dan nyata? Iya, benar. Saya sependapat. Dalam sungai kehidupan yang abadi ini, banyak terdapat pusaran, jeram, arus, batu-batuan, riak air, relung sungai yang dalam. Tapi untuk apa kita memikirkan soal itu? Semua itu sudah ada sebelum kita dilahirkan. Setelah kita dilahirkan, dan setelah kita semua ini lenyap kembali ke dalam dunia yang menjadi asal-usul kita. Nah, mengapa kita harus memikirkan apa yang tak patut kita pikirkan? Bukankah itu akan membuat kita susah sendiri? Ya, barangkali jalan pikiran saya ini sangat sederhana. Saya hanya meyakini satu hal. Ialah setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Saya hanya membutuhkan semangat untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Itu saja. Bagaimana? Tuhan puas mendengar jawaban saya ini? Oh, iya. Jawabanmu membuka lembaran buku pengertian baru dalam kehidupanku. Terima kasih. Sekarang saya harus segera kembali. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Silakan. Mudah-mudahan usahamu berhasil. Hei, mengapa kau masih berdiri di situ? Apakah Tuhan tak ingin melihat suami saya? Baiklah. Kau berangkat dulu. Aku juga mempunyai sedikit pengetahuan tentang ramuan obat-obatan. Aku akan mencari daun-daunan dan akar pohon. Siapa tahu suamimu dapat disembuhkan dengan ramuan obat buatanku. Terima kasih. Ternyata Tuhan adalah seorang yang baik hati. Berangkatlah dulu. Nanti aku akan menyusul. Maisin bergegas melangkah kembali ke gua, di mana pendekar Lo ditinggal sendirian. Sementara itu di tanah yang sedikit lapang di depan gua, pendekar Lo tengah bertarung mati-matian melawan Kebo Kluyur dan Adisara. Pendekar Lo nampak kewalahan menghadapi dua pendekar yang terus memberondongnya dengan serangan silih berganti. Hal itu bukan saja akibat luka dalamnya yang cukup parah, tapi juga akibat pengaruh pedang naga puspa sendiri. Adisara, lihat! Dia sudah semakin parah. Lihat, gerakannya sudah semakin lambat, seperti babi kekenyangan. Pedangnya semakin kuat. Getarannya menyedot habis sisa-sisa tenagaku. Dia sudah sekarat, Paman. Iya, dia pasti binasa di tangan kita. Ayo, kita gempur sekali lagi. Dia pasti mampus. Kebo Kluyur dan Adisara segera melompat ke samping. Dengan cepat dua pendekar itu menyiapkan jurus-jurusnya untuk mengakhiri perlawanan pendekar Lo yang nampak sudah sangat payah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana nasib pendekar Lo akhirnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.